Oke teman-teman, question and answer. Dari beberapa pertanyaan di komentar YouTube dan beberapa pertanyaan juga di IG saya. Apakah orang bertato bisa kerja ke kapal pesiar? Terus orang patah tulang, terus buta warna, apakah bisa kerja ke kapal pesiar? Jadi untuk penjelasannya simak videonya sampai selesai. Dan buat kamu yang pengen tahu gimana caranya kerja ke kapal pesiar, silahkan subscribe biar saya selalu semangat untuk membuat video gimana caranya kerja ke kapal pesiar. Oke teman-teman, kalau teman-teman mempunyai tato ingin kerja ke kapal pesiar itu bisa ya teman-teman. Jadi kalau di luar negeri itu tato itu bukan seperti di Indonesia ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan image-nya kalau orang bertato kan seperti preman dan nggak baik dan pokoknya hal negatif lah ya. Tapi kalau di luar negeri itu tato itu sebuah seni ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah bertato pengen kerja ke kapal pesiar, itu jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman paling cuma tato di lengan sini cuma segini, itu bisa banget masih tertutup sama baju. Nah kalau misalkan teman-teman punya tato sampai lengan sini dan sini juga, nah itu teman-teman bisa tutup sama cover yang buat penutup kulit, itu apalah namanya lupa saya. Nah terus kalau misalkan seragamnya lengan panjang, itu lebih bagus buat kamu ya teman-teman. Jadi kalau bertato itu pengen kerja kapal pesiar bisa. Nah terus gimana kalau misalkan sudah pernah mengalami patah tulang, apakah bisa kerja ke kapal pesiar? Jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah patah tulang dan patah tulang itu dioperasi terus di pen, itu sembuhkan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan medical dengan kaki misalkan yang ada pennya itu tidak bisa lolos medical, teman-teman silahkan sembuhkan dulu dan hilangkan dulu pennya. Teman-teman bisa kerja dulu di hotel-hotel yang ada di Indonesia. Nah kalau pengalaman saya dulu juga pernah patah tulang, tapi patah tulangnya itu saya disembuhkan dengan cara pijat ya teman-teman. Jadi nggak perlu dikasih pen. Jadi waktu saya medical ditanya pernah patah tulang, pernah gitu, apakah pennya sudah hilang, saya bilang sudah gitu. Sekarang buat ngangkat yang berat pun saya sudah bisa gitu. Jadi kalau misalnya patah tulang itu bisa. Nah terus untuk buta warna, apakah buta warna bisa kerja ke kapal pesiar? Jawab sebenarnya untuk prosedur untuk kerja ke kapal pesiar buta warna itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi pada kenyataannya teman saya memiliki riwayat buta warna itu bisa. Jadi begini ceritanya teman-teman. Teman saya sudah lulus medical dan sudah lulus interview dan lain-lain, tinggal medical. Dan pada waktu medical itu teman saya itu tidak bisa menjawab yang di tes buta warna itu. Nah terus teman saya langsung divonis udah nggak bakalan bisa lulus medicalnya. Terus teman saya bilang, dok memang kerja di kapal pesiar itu disuruh hafalin warna, itu warna apa, ini warna apa gitu dok. Kalau memang ada kacamata buat buta warna saya beli dok. Kalau memang ada obat apa yang buat menyembuhkan buta warna saya beli dok. Teman saya bilang begitu. Nah singkat cerita teman saya bilang begitu. Mungkin teman saya lebih-lebih sama dokter matanya. Mungkin dia ngasih tanda terima kasih atau apa, yang jelas dia lolos medicalnya dan itu pun dia memiliki riwayat buta warna. Nah teman saya yang lolos buta warna itu padahal bekerja di perusahaan kapal pesiar yang ternama ya teman-teman. Jadi menurut saya
bagi teman-teman yang memiliki riwayat buta warna, jangan putus asa ya teman-teman. Terus terang saya merasa iba ya kepada teman-teman yang buta warna, tapi gagal untuk medikalnya dikarenakan buta warnanya. Nah, terus untuk berapa tinggi badan untuk kerja ke kapal pesiar? Tinggi badan untuk kerja ke kapal pesiar itu setahu saya 160 cm ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa minder badannya, tinggi badan cuma 160 cm, apakah bisa kerja ke kapal pesiar? Itu bisa ya teman-teman. Saya aja tingginya 160 cm juga bisa kerja ke kapal pesiar. Oke teman-teman, barusan adalah pertanyaan dan jawaban apakah buta warna bisa kerja ke kapal pesiar, terus apakah bertato bisa kerja ke kapal pesiar, apakah patah tulang bisa kerja ke kapal pesiar, dan jawabannya itu bisa ya teman-teman. Dan kalau yang patah tulang silahkan sembuhkan dulu. Terus kalau misalkan ada yang teman-teman mempunyai riwayat HIV, itu udah otomatis tidak bisa ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mempunyai riwayat hepatitis, itu kalau medikal juga gagal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lulus medikal kalau mempunyai riwayat hepatitis kalau sudah disembuhkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan gimana caranya kerja ke kapal pesiar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan share ke media sosial yang Anda punya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar Anda selalu update video yang terbaru. See you next on my video.